tahun ya Mas ya? Ya, Ya satu kurang sih, tahun kurang di dari situ. nggak sampai setahun ya postdoktoral di Hmm. UNIS dan sekarang beliau adalah asisten profesor di Xiamen University Malaysia. Dan hari ini kita akan mendengarlah cerita-ceritanya Mas Hafid bagaimana dari akademik, dari apa namanya, dari jenjang akademiknya hingga akhirnya menjadi asisten profesor. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini aja Mas, perkenalan diri Mas dulu Iya, 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 dari iya. zaman kuliah. Mungkin Mas mau Mas? Oh gitu. Ya, mungkin ada yang belum kenal ya dengan saya. Mungkin ada yang belum ketemuan juga beberapa ya kayaknya. Jadi nama saya Hafid Akoma Khairuddin, bisa dipanggil Hafid. Eh, Angkatan 2009 dulu di UI, Teknik Metalurgi dan Material. Terus lanjut ke Kungmin University. Ya, tulisannya Kokmin ya, cuma bacanya Kungmin University ternyata. Nah, jadi jadi lucu juga pas dulu pulang kan ke Lebaran gitu ya ke Indonesia gitu. Jadi orang-orang kan taunya Kokmin ya, Kokmin, Kokmin, Kokmin. Apa Kokmin? Jadi kan bacanya Kungmin ya. Jadi kalau Kungmin Bank gitu, Kungmin Enheng kan, itu Iya. kan Kungmin juga gitu. Bukan Kokmin Enheng gitu. Jadi jangan sampai salah lah. Walaupun tulisannya kayak gitu ya. Jadi Kukmin University terus selama 6 tahun ya, S3 di sana dari 2013 sampai 2019. Ngambil integrated, jadi cuma dapat PhD doang gitu ya, tanpa master, tanpa ini juga ya, tanpa master graduation juga. Dia langsung cuma dapat PhD, terus eh, terus lanjut postdoc dulu di Kukmin selama beberapa bulan, 6 bulan. Terus lanjut lagi ke postdoc di UNIS selama 6 bulan. Setelah postdoc, karena ada apa ya? Karena ada pengalaman setahun setelah PhD gitu kan. Akhirnya sama profesor dinaikin jadi research professor gitu. Walaupun Oh, kerjaannya sama gitu ya. Nge-lab juga sih sama juga gitu. Cuma title-nya aja yang beda gitu. Jadinya lumayan lah ya buat buat apply eh, kerjaan gitu. Jadi CV-nya itu lebih sih. bagus. Jadi ya CV-nya jadi lebih bagus gitu ya. Jadi research professor selama 2 tahun kali ya di Unis ya. Eh, Iya, iya. ya dari 2020 ya Mas ya? 2020, Iya. dari 20. Saya kan datang 2019 postdoc, 2020 research professor sampai 2022. Itu sih perjalanan saya sampai sekarang gitu. Sekarang akhirnya di Malaysia sebagai asisten profesor di Xiamen University Malaysia. Jadi emang universitas Cina pertama yang ada di luar Cina gitu ya. Jadi buka buka branch Oh, di luar Cina gitu. Dan uniknya juga pendiri pendiri Xiamen University yang di Cina itu adalah orang Cina Malaysia gitu ya. Jadi eh, oh. kenapa Xiamen University ingin buka branch pertama itu di Malaysia? Ya, saya searching dulu itu sebelum interview kan, siapa tahu ditanyain kan soalnya. Makanya tahu jadinya sejarahnya gitu ya. Jadi itu juga sih tips interview gitu ya. Karena emang 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 ditanyain sih kenapa gitu ya untuk kenapa pilih ini gitu ya. Jadinya kan kita bisa speak lah ya dikit-dikit tentang Nah, kampus itu ini tuh gitu. baru pertama langsung udah dikasih tips and trick melamar pekerjaan nih kita nih. Ya jadi ini tentang ini ya, tentang kehidupan setelah PhD gitu ya. Yang pertama pasti ingin sharing tentang perasaan ya. Pasti perasaannya sangat plong gitu ya. Maksudnya ada sesuatu yang berbeda lah ya di dalam hidup kita ya setelah suatu pencapaian yang menurut kita itu luar biasa ya. Soalnya kan dari segi perjuangannya, jatuh bangunnya itu sangat luar biasa. Ya mirip-mirip Betul, betul. setelah apa skripsi defense lah ya. Cuman ini lebih lebih apa ya pelongnya ya, lebih berbeda lah ya memandang dunia ini gitu ya. Karena emang sesuatu tahap yang sangat panjang gitu ya dalam PhD gitu. Jadi setelah PhD, setelah tesis defense itu
perasaannya itu bakal bakal lebih plong lah. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri gitu ya. Karena emang perjuangannya dari segi perjuangan dan dari segi apanya itu sangat-sangat sangat-sangat unik lah ya dan sangat-sangat berkesan gitu. Itu sih setelah PhD gitu. Dan ada beberapa option kan ya. Nah, saya ini juga oh, mungkin jadiin saya co-host deh biar saya bisa share screen. Walaupun nggak ada slide Oh, sih, cuman boleh boleh Mas, tunggu dulu. ada beberapa lah yang bisa Udah, dioret-oret udah. lah ya. Coba Mas. Ya, jadi ya ada bisa ya. Jadi ya oret-oret aja sih ya. Jadi kan ada Boleh boleh. kalau kita setelah lulus PhD kan ada beberapa pilihan ya. Kalau kita ingin lanjut di Indonesia gitu ya. Misalnya PhD nih, PhD kan. Mau lanjut di Indonesia gitu ya. Nah, ini saya kurang tahu sih kalau Indonesia ini bagaimana gitu ya alurnya dan segala macamnya gitu. Mungkin nanti bisa undang lagi Bang Ziko ataupun orang-orang yang udah di Indonesia gitu ya. Mungkin bisa share lagi gitu pengalaman tentang bagaimana tips dan trik after PhD di Indonesia gitu. Karena emang unik juga kan kalau di Indonesia. Jadi bagaimana sistem pengajarannya dan sistem masuknya dan ya kesetaraan dan segala macamnya gitu. Walaupun ya saya belum pernah nyoba juga sih ya ke Indonesia gitu. Bagus Dan tuh. Saran ke tuh, saran. dua option, yang option yang kedua adalah kita berkarir di luar negeri gitu. Entah sebagai postdoc, entah sebagai apapun gitu ya di luar negeri gitu. Nanti yang di Indonesia bisa dieksplor lebih dalam bagi orang yang pengalaman yang ke Indonesia gitu ya dari segi up, apply-nya gimana, terus apa aja yang bisa kita explore gitu ya untuk kerjaan-kerjaannya, bisa nggak peneliti ada di perusahaan segala macam gitu. Dan untuk yang di luar negeri ya, sebenarnya di luar negeri juga bermacam-macam juga ya. Ada yang perusahaan, jadi emang dia di perusahaan dan beberapa juga ada juga yang habis PhD kerja di perusahaan Korea gitu. Ada yang jalur universitas gitu. Nah, kalau yang perusahaan ini sebenarnya agak straightforward ya, maksudnya ya mengikuti jenjang perusahaannya dan saat kita apply ke perusahaannya juga agak beda ya ininya, emphasize-nya itu. Karena biasanya emang kalau yang di perusahaan itu dia mengutamakan skill kita gitu. Jadi misalnya profesornya punya joint project dengan perusahaan dan akhirnya perform bagus di situ dan perusahaan juga butuh orang, maka biasanya student profesor itulah yang direkrut gitu. Jadi beberapa teman kita juga seperti itu juga ya, maksudnya sistem rekrutmennya gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau teman-teman profesornya punya project dengan perusahaan, mungkin perform bagus, bisa langsung direkrut ke perusahaan itu. Dan untuk ke perusahaan, eh ya jenjang karirnya ya mengikuti perusahaan ya. Jadi tiap perusahaan kan beda-beda gitu. Dan memang masuk sih biasanya sebagai senior researcher sih biasanya. Karena kan udah PhD gitu lah ya. PhD. Mm-mm. Dan kalau yang ke universitas, nah ini nggak bisa straightforward langsung gitu ya. Jadi memang harus postdoc dulu biasanya gitu. Hmm. Kecuali kalau ke Indonesia ya, mungkin ke Indonesia bisa langsung daftar jadi dosen dan keterima dan segala macam. Cuman kalau yang di luar negeri ini emang agak unik gitu ya. Kalau misal di Korea itu emang harus postdoc ya, kecuali kalau S3-nya publish di Nature Science setiap Waduh. tahun, mungkin mungkin bisa gitu ya, langsung jadi asisten profesor gitu. Dan linknya juga kuat gitu ya, link ke dalamnya gitu. Jadinya bisa langsung jadi asisten profesor itu mungkin aja gitu. Nah, jadi yang untuk universitas ini emang tahapannya itu emang harus postdoc dulu gitu ya, untuk dapat kerjaan lah ya sebagai asisten profesor di universitas gitu. Nah, di postdoc ini teman-teman bisa lanjutkan di eh, eh, advisor teman-teman gitu. Biasanya emang itu yang biasanya lebih mudah ya. Kalau kita belum dapat kerjaan ya udahlah ke profesor aja Langsung gitu. naik. Langsung ya. Untuk
buat ini juga gapnya juga gitu. Karena emang oke, untuk postdoc ini ya, emang postdoc ini eh apa ya? Banyak faktor luck-nya juga gitu. Nggak hanya publikasi kita ya, ya publikasi ya normal lah ya. Orang akan melihat publikasi kita dan segala macamnya, keahlian kita apa gitu. Tapi ada faktor yang lebih tinggi gitu, yaitu supply dan demand gitu ya. Jadi kalau misalnya kita daftar gitu ya ke suatu grup, tapi grupnya itu penuh, ya kita nggak bakal bisa masuk gitu ya, walaupun kita publish Nature Science banyak banget gitu. Yang saya lihat gitu. Jadi kalau misalnya ada demand di sana gitu dan kita pas di sana, kita akan keterima walaupun ya publikasi kita pas-pasan gitu. Jadi emang ada faktor takdir gitu ya atau luck-nya juga di sana gitu. Jadi itu juga sih ya untuk postdoc ya. Jadi jadi saya juga apply juga beberapa postdoc juga dan banyak juga kegagalan yang saya terima juga gitu. Jadi nggak apa eh ap- aplikasi saya ini nggak smooth juga gitu ya. Banyak kegagalan juga gitu. Jadi Ber- saya potong Mas, berarti Mas daftar postdoc-nya nggak di Kukmin doang ya? Apa gimana? eh nggak. Jadi oke. Boleh diceritain nggak Mas It- yang pengalaman Iya, ditolaknya jadi itu kan loh? iya iya iya. Jadi saya kan di Kukmin kan ya dengan eh, Profesor E lah istilahnya lah ya. Maksudnya Profesor A lah ya maksudnya. Kita sebut Profesor A gitu ya. Nah, jadi Profesor A ini eh, dilalahnya itu pindah gitu ya, pindah ke Yunis gitu. Jadinya saya ikut ke sana. Jadi pas momennya itu pas saya lulus gitu. Jadi pas saya lulus profesornya pindah gitu. Jadi nggak banyak inilah ya, nggak banyak drama ya kayak teman-teman kita yang masih S3 terus akhirnya pindah ke Yunis itu ada yang ngulang dari awal dan segala macam, ada yang lulus di Kukmin. Nah, itu banyak lah dramanya. Dan ya alhamdulillahnya saya nggak terlalu banyak drama, jadi habis eh, PhD, postdoc dulu di Kukmin beberapa bulan, terus akhirnya lanjut ke Yunis gitu. Karena emang profesornya pindah ke Yunis gitu ya. Jadi emang lab kita pindah gitu dan setelah postdoc kan jadi research professor ya. Nah, nah mungkin cerita sedikit ya tentang research professor ini ya. Sebenarnya research professor itu nothing sih. Maksudnya kalau kita di Unis ya terutama ya, di Unis terutama kalau udah setahun gitu postdoc, kalau profesornya itu mau gitu ya, ingin gitu untuk hire research professor atau menaikkan title kita itu gampang sih sebenarnya sih. Gampang. Oh, Asal kita itu apa ya? Asal kita itu layak lah ya, maksudnya udah setahun di sana terus publikasinya lumayan bagus gitu ya. Jadinya profesornya nggak malu juga untuk merekrut orang ini jadi research professor gitu. Dan asal dikomunikasikan dengan baik sih dengan profesornya. Jadi eh, kayaknya sih hampir setiap universitas kayak gitu ya, cuman nggak tahu spesifiknya gitu. Apalagi kalau profesor kita itu orang yang berpengaruh gitu ya di departemen itu sangat 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 gampang gampang. sekali gitu ya Hmm, untuk membuat kita menjadi research professor gitu dibandingkan dengan profesor yang baru gitu. Jadi emang nggak semua nggak straightforward ya, maksudnya publikasi bagus dapat job gitu. Karena banyak hal-hal yang di luar logika ya, maksudnya di luar ini kayak relationship, terus pengaruhnya profesor, terus dinamika politik di departemen. Nah, itu juga mempengaruhi proses rekrutmen juga gitu sebenarnya. politik Jadi kampus. iya politik kampus, politik departemen gitu. Mungkin profesor-profesor pernah pernah curhat juga ya kalau masalah-masalah seperti itu gitu. Nah, jadi itu ya kalau masalah research professor gitu. Oke, postdoc tadi ya. Jadi teman-teman terserah mau postdoc di mana gitu ya. Dan kalau saya sih jalurnya setelah postdoc ini research professor gitu biasanya. Jadi research professor ini sebenarnya sih kayak apa ya? Kayak postdoc juga sih sebenarnya sih. Kerjanya juga sama gitu. Cuman walaupun tapi di tempat yang berbeda itu mungkin tanggung jawabnya bisa beda-beda. Jadi di universitas ini bisa ngajar, di universitas ini dia cuman riset doang kayak postdoc gitu. Kayak saya ini title doang ini sebenarnya research profesornya di Unis itu. Jadi nggak apa sih namanya tuh? eh nggak inilah ya, nggak apa sih namanya tuh?
nggak dikasih ini lebih lah. Kalau kalau saya potong Mas, kalau gajinya berubah nggak? Hmm. Nah, Nah, kalau gaji itu eh, berubah sih. Jadi tergantung juga ya, sebenarnya. Kalau gaji itu banyak faktor sih. Jadi kemarin tuh alhamdulillahnya pas ya, pas saya dapat project juga gitu. Jadi mungkin bisa bisa naik gaji juga kan. Soalnya kan emang projectnya itu bisa naruh gaji saya juga di situ gitu. Walaupun hmm, sempet drama juga dengan profesor gitu. Karena emang nggak tahu ya, beda-beda kali ya profesor ya. Cuman kalau mostly di Korea itu emang kalau profesor itu tabu lah ya kalau masalah gaji ya. Walaupun student-studentnya pada ngomongin juga sih masalah gaji juga. Cuman kalau dengan profesornya itu agak-agak gimana gitu, ya, agak tabu gitu. Karena mereka berpendapat gini, eh, dulu ya kalau mau belajar ya belajar aja gitu. Maksudnya ya udah master master, PhD PhD gitu, nggak mikirin gaji sebenarnya gitu. Jadi asal cukup buat hidup akhirnya ya berjuang gitu kan. Cuman akhirnya kan mungkin karena sekarang itu banyak beasiswa terus besarannya beda-beda gitu ya. beda-beda. Jadinya jadinya kita ini juga mikir juga kan kadang kan. Cuman kalau misalnya kalau beasiswa itu sedikit dan itu sangat kompetitif gitu ya untuk mendapatkannya gitu. Jadinya mungkin kita akan lebih sedikit bersyukur ya kalau mendapatkan itu walaupun sedikit Betul, gitu betul. gajinya gitu. Cuma karena sekarang pilihannya banyak, ada yang gajinya tinggi segini di lab ini, di sini kok labnya gajinya sedikit gitu. Jadinya kita sering mengkomparison gaji-gaji jadinya lebih lebih tidak bersyukur ya untuk untuk Potong tanggal lebih di masalah bawah, Mas. masalah untuk masalah gaji ini gitu. Cuman itulah ya obrolan saya gitu ya dengan profesor untuk masalah gaji gitu. Jadi emang emang karena beda generasi juga profesor-profesor ini kan udah pada tua gitu ya. Karena mereka dulu beasiswanya sedikit dan itu juga opportunity-nya rendah gitu. Jadinya mereka nggak mikirin tuh masalah gaji ya udahlah yang penting hidup gitu ya orang-orang ini gitu. Gitu sih. eh ya itu ya. Jadi untuk research profesor. Jadi kemarin saya dapat project juga dari NRF. Ya ini juga eh, tips juga ya buat teman-teman kalau misalnya teman-teman itu udah mau lulus terus mau melanjutkan gitu ya di Korea itu ada NRF project juga gitu yang teman-teman bisa apply gitu sebenarnya dan itu Potong Mas dulu Mas, eh berarti waktu waktu jadi postdoc belum boleh ngajuin research ke NRF gitu ya? Apa emang harus jadi research professor dulu baru bisa ngajuin apa gimana Mas? bisa bisa setelah lulus bahkan sebelum lulus PhD itu bisa asalkan kita semester depan nih mau lulus nih. Nah, sebelum lulus itu kita apply. Nah, itu bisa juga gitu. Oh, Cuman oke. ada beberapa project yang nggak bisa. Jadi tergantung Atau projectnya kalau kita juga. jadi postdoc dan dapat funding dari kayak NRF gitu, apakah kita tidak otomatis jadi research professor Mas? Kan kita punya funding Enggak. riset sendiri. Oh Jadi enggak. research professor itu saat profesor kita gitu propose ke departemen, saya mau Oh, hire research professor nih gitu. Nah, berarti ada nanti SK-nya gitu ya Mas dari departemen? ya nanti ada Oh, SK-nya dari departemen. Nanti departemen buka apa kayak ngiklanin terus nanti kita daftar gitu ya. Ya walaupun nanti cuma kita doang yang daftar ya. Ataupun nanti ada orang lain gitu ya. Tapi sebenarnya kita gitu yang akan jadi research professor gitu. Tapi ada tahapan-tahapan seperti itu lagi gitu sih. Orang dalam oke. juga tuh ujung-ujungnya. Ya, ya Orang orang dalam. dalam juga Siap, gitu. siap. Nah, jadi emang ya untuk orang dalam ya, masalah orang dalam memang di Korea juga strong juga ya. Maksudnya bukan dalam dalam konotasi yang negatif ya, walaupun negatif banget ya orang dalam itu ya. Cuman Nepotisme, Mas. kalau ya nepotisme. Cuman kalau di Korea terus di scientific community lah ya secara global itu sebenarnya jaringan ataupun line up gitu ya atau silsilah lah istilahnya ya itu juga berperan penting juga gitu. Jadi kalau misalnya kita itu jadi ada beberapa profesor juga gitu ya. Dia dapat kerjaan ya karena strong recommendation gitu dari advisernya ke departemen itu gitu. Jadi emang ya itu mungkin dalam perspektif yang berbeda itu kayak orang dalam juga gitu. Cuman dalam arti yang positif gitu ya. Dan teman-teman juga di sini di Unis ini juga kan
dari relation juga kan, maksudnya dari teman kita rekomendasi apa ngasih tahu ini ada teman saya ya walaupun nggak strong recommendation tapi kan paling nggak kan profesornya itu bakal lebih percaya lah dari jaringannya teman-teman daripada Nyari orang baru. someone ya dari orang luar nggak tahu dari mana dari Nepal ataupun dari Papua Nugini daftar kan agak susah juga kan ya. Nah, itu sih. Ya itu masih strong lah di Korea gitu. Jadi bagaimana recommendation itu sangat 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 berarti gitu ya. Apalagi kalau di luar juga sama juga sih ya. Cuman nggak se-strong di Korea juga sih sebenarnya gitu sih. Itu sih research professor ya. Ya ini teman-teman bisa apply project nih dua ini project ya. Dan ini nggak banyak sih pilihannya di NRF sekarang. Kalau saya dulu ada dua pilihannya ya. Dua, satu yang Shinjin Yongu namanya itu 100 juta won per tahun. Ada yang satu lagi itu lupa saya nama Koreanya ya. Cuman itu cuman 50 juta lah. Lebih dikit dari Shinjin Yongu. Nah, kemarin tuh saya dapat yang ini gitu ya. Cuman nggak semuanya bisa kita utilize sih sebenarnya sih. Dari Yunisnya itu kayak majekin juga sih sekitar 80%. Nah, ya. 30%. Nah, jadinya nggak semua dan nggak semua juga bisa kita jadikan salary gitu ya. Jadinya ya begitulah ya jadinya ya. Nah yang ini tuh udah tidak bisa kita apply lagi nih yang 100 juta. Buat foreigner ya, itu udah nggak bisa lagi. Jadi ini harus yang faculty position atau orang Korea yang setelah dia lulus PhD gitu. Nah, yang 50 juta per tahun ini, nah ini masih bisa ini. Beberapa ada yang dapat juga sih orang-orang Yunis nih. Jadi Oh iya. mungkin habis teman-teman PhD, kalau mau postdoc di Korea, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif yang bagus sih. Karena kan kalau udah dapat 50 juta ya lumayan lah ya, bisa minta naik Alhamdulillah. gaji lah ya. Heeh. Ya, ya. Tunggu Mas, saya potong. Ada pertanyaan. Katanya yang Hmm. NRF itu Mas berarti tulis pakai dalam bahasa Korea sendiri, Mas, yang sendiri yang bikin. Apa gimana? Soalnya setahu saya NRF emang harus pakai bahasa Korea nggak sih? Ya, jadi untuk Sama tadi Unis memotong untuk berapa tadi? Berapa persen? 30 ya? 30%. Jadi tinggal Iya, 30 guys. 70. 30 guys. Jadi yang bisa buat gaji itu paling enggak tuh 50%-nya gitu. Jadi kan masih kurang ya. Jadinya profesor bakal nambahin gitu ya. Gitu sih. Oke, untuk proposal itu nah yang NRF ini pakai bahasa Inggris gitu. Cuman nggak semua juga Oh, gitu. Karena emang spesial project ini doang ini yang bisa pakai bahasa Inggris. Karena kalau project yang lain-lain lainnya itu kan banyak tuh NRF project tuh. Itu biasanya bahasa Korea dan mereka men-state seperti itu sih gitu pakai bahasa Korea gitu. Jadi itu sih. Jadi emang pilihan di orang asing gitu ya untuk apply project di Korea itu emang emang sangat sedikit sih gitu. sedikit. Hmm. Itu ada lagi? Kayaknya nggak ada, nanti ada di YouTube. Wah, YouTube apa ini? Channelnya Yunis Ina nih. Iya, tapi kayaknya nggak direkam ya untuk yang kali ini. Soalnya Menteri Komunikasinya menghadapi masalah. Oh gitu. Iya Gak santai apa-apa, yang santai. lain kali Mbak. Gak apa-apa Mbak. Monggo lanjut Mas tadi. Tadi sampai di mana tuh? Ikut. Oke oke. Oke untuk oke jadi setelah teman-teman lulus menjadi PhD gitu ya. Nah teman-teman bisa apply project itu. Dan itu nggak hanya di ini ya. Nggak hanya di UNIS sih. Maksudnya teman-teman kalau misalnya mau ke SNU, ke KAIS atau kemana itu bisa juga apply project ini gitu. Asal timingnya tepat ya. Biasanya bukaannya kalau yang 50 juta ini dia Maret. Maret. Jadi kalau teman-teman lulus Februari, nah itu bisa itu. Mungkin ya. Kalau nggak salah ya. Nah, harus dibaca lagi sih peraturannya sih. Nah, peraturannya itu dalam bahasa Korea sih, jadi harus ditranslate gitulah. Itu sih. Nah, jadi postdoc ya. Nah, kalau misalnya setelah, apakah kita terus postdoc gitu ya? Eh, Tergantung sih ya. Maksudnya ada beberapa orang itu yang dia postdoc terus gitu. Di luar negeri postdoc pindah-pindah segala macam gitu. Karena emang
jujur faculty job ini emang agak sulit sih ya, Betul. maksudnya kalau di luar negeri ya, karena emang saingannya itu sama-sama yang dari lulusan US, lulusan Germany gitu ya, yang ya walaupun papernya itu sama lah ya kualitasnya dengan kita gitu, dan dari segi CV-nya juga sama lah dengan kita gitu. Cuman kalau misalnya mereka itu apply job gitu ya, karena mungkin universitasnya lebih bonafit ataupun yang penting sih advisornya itu lebih famous gitu ya dari segi Famous. scientific community. Nah, itu mungkin lebih mudah gitu untuk apply gitu. Dapat Nah, fakulti. jadi setelah kita dapat pengalaman gitu ya, postdoc ataupun research professor gitu ya. Nah, kita akan apply asisten profesor. Kok jelek banget tulisannya. Ya gini lah ya. Yang penting tahu lah ya. Ini asisten profesor gitu ya. Iya, Mas. Nah, asisten profesor itu dengan oke, asisten profesor ya. Jadi dengan asisten profesor ini biasanya kita eh, dituntut untuk teaching ya, teaching dan research. Dan itu sangat bergantung pada kembali lagi ke universitasnya gitu. Mereka fokus teaching atau fokus research gitu. Dan biasanya universitasnya beda-beda juga. Kalau masuk UNIS, nah mereka bakal lihat eh, research-nya gitu karena berapa nature gitu ya, berapa science yang dipublish gitu, terus berapa project yang didapat, mungkin itu aja gitu. Teachingnya udah terserah mau teaching apa aja gitu kan biasanya gitu. Kalau di UNIS gitu. Cuman kalau di tempat lain ada yang teachingnya yang menjadi prioritas gitu. Kalau di Indonesia kurang tahu ya, mungkin hasil tes kali ya biasanya kan ngisi apa? Kalau CPNS kan ngisi tes gitu kan ya, terus wawancara segala macam. Nah itu sih. Nah kalau di luar negeri itu rata-rata emang nggak ada tes sih, kayak tes psikologi atau psikotes atau tes apa sih namanya itu? Ya tes itulah ya, tes yang banyak-banyak itu gitu ya. Rata-rata emang kita apply kalau misalnya kepanggil interview ya interview, setelah interview ya biasanya langsung terima atau enggak gitu. Nah, asisten profesor ya. Jadi kalau mau asisten profesor di Korea itu mau lebih enaknya itu emang harus pinter bahasa Korea sih. Kalau jujur ya, kecuali kalau Nah, teman-teman itu apply di guys. SNU. Ya, teman-teman apply di SNU atau di UNIS atau di Postek gitu ya atau di KAIS gitulah ya yang universitas gede-gede ya atau Yonsei ataupun mana itu mungkin bahasa Inggris nggak terlalu ya walaupun bahasa bahasa Korea lebih prefer ya kalau orang foreigner bisa bahasa Korea mereka akan lebih prefer gitu tapi kalaupun nggak bisa bahasa Korea mungkin agak nggak apa-apa gitu ya asal teman-teman publikasinya udah Nature, dewa lah Science. maksudnya ya nature science lah kayak kayak ya yang kita lihat ya profesor-profesor asing di UNIS tuh kayak apa ya publikasinya ya gitu ya sebelum mereka nyampe ataupun sampai di UNIS gitu. Jadi ya minimal ya seperti itu gitu dan itu mungkin agak sulit bagi kita pemula gitu ya untuk menjadi asisten profesor di universitas yang gede-gede gitu ya. Paling kalau mau kita di universitas yang biasa tapi kita harus bisa bahasa Korea. Nah, itu agak Ah, sulit lagi gitu. Heeh. Kecuali kecuali kalau advisor kita itu punya pengaruh yang sangat-sangat besar di departemen. Jadi biasanya tinggal hmm. langsung, ya udah kamu asisten profesor deh di departemen ini gitu. Nah, itu juga bisa juga gitu. Dan itu terjadi eh nggak semua sih ya, cuman ya mostly ada yang seperti itu gitu. Jadi karena advisornya punya pengaruh besar dan ya kita emang perform juga sih ya, bukan kitanya cuma main-main terus akhirnya jadi asisten profesor nggak gitu juga. Kita juga menunjukkan performa yang baik gitu ya di atas rata-rata. Ya daripada nyari orang lain ya udah orang ini aja nih yang jadi asisten profesor gitu. Asisten profesor. Kalau misalnya profesor kita itu pengaruhnya sangat besar dan ingin menambah pengaruhnya dan menjaga pengaruhnya di departemen gitu ya. Jadi kan eh, apa ya Menjaga kalau dinasti. saya lihat iya menjaga dinasti. Jadi kalau ada orang baru terus akhirnya bikin geng baru, nah mereka udah beda lagi kan, maksudnya gengnya gitu. Jadinya ya udah student sendiri, geng sendiri gitu.
Jadi Udah pernah emang, saya lihat yang kayak gitu, Mas. nah iya. Jadi emang di departemen juga ada politik gitu ya, maksudnya dari segi profesor-profesor antar profesor ini, walaupun ada yang lemah gitu ya politiknya, maksudnya ya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu strong. Ada yang sangat-sangat strong gitu, maksudnya kamu nggak boleh nih pakai alat-alat ini gitu, jangan komunikasi dengan grup itu gitu. Nah itu juga ada itu yang seperti itu. Jadi, walaupun nggak di Unis ya, maksudnya eh, nggak di departemen saya, maksudnya di Unis itu. Jadi di departemen lain mungkin ada yang seperti itu gitu ya. Nah itu juga harus di-consider juga untuk masalah seperti itu. Jadi emang banyak cara sih untuk menjadi sesuatu ya after PhD itu gitu, karena Iya, banyak Mas. faktor yang mempengaruhi sih. Gitu sih. Saya potong lagi, Mas. Eh, hmm. Karena udah mau 8.30 kata Mas Feb, Mas Hafid sampai 8.30 doang kita bookingnya nih. Iya santai lah, gitu lah pokoknya. Nanti kalau misalnya ada Oh, lanjutannya mungkin bisa lagi lah ya, kita oh ya. ngobrol-ngobrol Kalau lagi begitu gitu. Mas, saya mau tanya, soalnya kan Mas ini daftarnya di luar Korea dan dapatnya alhamdulillah di Xiamen University. Itu Mas dapat Hmm. linknya, kemudian informasinya, kemudian apakah Profesor Mas ngasih strong recommendation ke sana, berarti ada hubungannya tuh Profesor Mas dengan si Xiamen sehingga Mas akhirnya bisa keterima, atau memang pure gara-gara performa Mas nge-publish di ACS, AAS, atau apa, bagaimana Mas, boleh ceritain nggak Nah itu kalau yang di kasus Xiamen saya yang itu, kalau kerja Mas? eh ya, kalau kasus saya itu emang nggak ada ini ya, nggak ada relation ya. Maksudnya emang Oh, pure aplikasi lah istilahnya seperti itu gitu. Dan eh, tapi emang dengan profesor gitu ya. eh Emang profesor sih dalam tanda kutip ya agak agak apa ya, agak satisfied lah dengan saya gitu. Jadi emang kalau saya kemana akan dikasih rekomendasi gitu. Agak walaupun nggak tahu ya strong apa gitu ya. Cuma katanya wah akan saya rekomendasikan kamu gitu gitu katanya. Bilang aja kamu apply kemana gitu kan. Jadi ya ya udah gitu. Jadi emang kalau saya sih kemarin searchingnya di Google gitu ya. Jadi eh saya biasanya kalau di Korea itu ada namanya Hibrain ya. High Brain gitu ya. Tapi tulisannya HI Brain gitu ya, .net ya. itu sebenarnya itu ya banyak lah postdoc dan segala macam research professor juga ada gitu. Jadi emang ada dua jalur sih, ada yang pure aplikasi, ada yang eh, dalam tanda kutip orang dalam tadi gitu. Dan yang pure aplikasi ini Hmm. emang butuh strong strong publikasi sih, sangat-sangat strong sih. Jadi emang biar bisa stand up kan against competition gitu. Jadi emang harus benar-benar spesial lah istilahnya gitu. Emang agak susah sih. Dan yang jalur yang kedua yang orang dalam juga emang kita harus di atas rata-rata juga sih. Kalau misalnya kita di bawah rata-rata emang agak sulit sih untuk dapat juga gitu. Dan Boleh dikasih profes gambaran nggak Mas, kalau yang kayak di Xiamen itu mintanya yang kayak publikasi se se apa ya, wow apa? ya Maksudnya, bagi orang Malaysia gitu ya, yang saya lihat-lihat ya, maksudnya yang keterima di departemen ini publikasinya kayak mana oh, aja ya gitu ya. Ya saya lihat emang emang kalau dari segi rata-rata ya, emang emang saya lebih 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 bonafit lah publikasinya gitu. Jadinya mungkin mereka mau menerima gitu. Cuman kalau jadi pas teman-teman daftar ke departemen tertentu, coba lihatlah lulusan-lulusannya itu lulusan mana aja, terus oh, publikasinya itu di mana aja gitu. Jadinya teman-teman tuh bisa berpikir, ini nih saya di atas rata-rata apa di bawah rata-rata gitu. Jadi kalau di bawah rata-rata ya mungkin bakal banyak yang nggak keterimanya gitu daripada keterimanya gitu. Dan kemarin saya searching di Google, terus daftar, terus cepet tuh. Jadi seminggu kemudian langsung ada panggilan kan tawaran interview. interview. Hmm. Nah, terus akhirnya langsung interview, eh, terus akhirnya sebulan kemudian baru ada pengumuman. Jadi lumayan cepat kalau misalnya kita keterima ya. Kalau Oh, kita siap, nggak siap, Mas. keterima biasanya lama banget itu. Lama baru Nunggu. datang emailnya. Dan Tapi saya juga berarti dari daftar. kampusnya nggak ngasih ini ya Mas ya, kayak requirement pernah publish jurnal satu atau apa gitu-gitu ya. Kalau Enggak. untuk posisi kayak asisten profesor, emang benar-benar dibuka kayak ke publik, siapa nih yang mau berani daftar gitu.
Ya, semua lowongan asisten profesor tuh kayak gitu. Nggak ada yang kamu harus publish Nature Science gitu, nggak ada. Jadi itu Oh, persyaratan tidak siap-siap. tertulis sebenarnya. Tapi ya yang Ah, keterima ya yang publish Nature Science gitu, gitu sih. siap, 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 siap. Gitu. Oke. Terus Eh, ya itu sih. Kalau ini Eh, deh terakhir sebelum kemudian ke pertanyaan jawab. hmm. Kira-kira lebih enak di mana, Mas? Di Korea apa di Malaysia nih? Sama sama apa nih? Apa namanya? Ini kayaknya pertanyaan yang paling banyak pengen ditanyain. Kalau Hmm. apa namanya? Gaji di Malaysia dibandingkan Korea dibandingkan di Indonesia bagusan yang mana, Mas? Oh gitu ya. Mungkin Oke, dibandingkan dengan jadi taraf hidup ya, Mas ya. iya 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 iya. Siap, siap. Oke, oke. Kalau saya kemarin itu ya, oke, yang saya ceritanya itu emang tergantung orang ya. Jadi kalau orang itu pengen di mana dan di mana di mana. Jadi ada yang prefer ke Indonesia ya udah balik ke Indonesia lah. Walaupun gaji kecil atau apa segala macam, riset segala macam, balik pokoknya balik ke Indonesia. Jadi itu preference teman-teman lah, mau di Indonesia ataupun di luar negeri itu bisa sama-sama kontribusi lah buat negeri Indonesia gitu kan. Dan kalau misalnya kemarin saya pilih ke Malaysia ya emang karena ada faktor keluarga gitu ya, ada faktor Hmm. orang tua gitu yang pengen deket dengan cucu, pengen deket dengan anak, ya udah. Terus juga anak saya juga kan udah mau sekolah gitu kan, jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu makanya ya udah ke Malaysia gitu. Karena kan sekolahnya juga nggak susah dan gampang lah untuk belajar agama segala macam. Itu salah satu preference yang saya gunakan gitu ya. Terus yang untuk masalah gaji ya, jadi oke, kalau untuk masalah gaji ini pasti berbeda-beda ya, tergantung negaranya ya. Dan itu udah pasti Korea lebih tinggi gitu daripada Malaysia. Dan kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita postdoc di Kaus gitu ya di Arab ya pasti lebih tinggi lagi gitu ya. Walaupun eh, walaupun sama Beda-beda sebenarnya. level. Ya, sama gaji pokoknya sama, cuman lain-lainnya itu yang berbeda gitu ya. Itu. Jadi, tapi saya punya patokan gini sih, karena kan tiap negara itu kan biaya hidupnya beda-beda. Betul, Terus, betul. jadi saya patokannya itu kemarin itu rata-rata gaji. Kenapa saya milih Ah, Xiamen, milih pindah ke Malaysia, walaupun gaji saya itu lebih sedikit gitu ya dibandingkan gaji saya sebagai research professor sebagai gitu profesor. di Korea gitu. Saya patokannya sih rata-rata gaji apa, rata-rata gaji orang di negara tersebut gitu. Jadi misalnya di apa, di Korea gitu ya, rata-rata gaji orang kan sekitar 3 juta ya sampai 3,5 juta Ya. kalau nggak salah. Nah, gaji asisten profesor di sana itu berapa gitu? Oh, sekitar dua kalinya lah gitu ya. Ah, Misal gitu ya, dua kalinya. Ya udah, saya tinggal searching rata-rata gaji orang di Malaysia, terus tinggal dikalikan dua gitu. betul, Nah, kalau betul. misalnya gaji yang ditawarkan lebih dari itu ya, ya udah berarti worth it kan dari segi rata-rata gaji dan itu gitu sih. Saya nggak ngambil apa ya, kan ada yang pendapatan per kapita gitu ya. Nah, kalau pendapatan per kapita itu kan bukan rata-rata gaji ya, tapi Betul, betul, betul. pendapatan negara dibagi seluruh warga Hmm. negara gitu. Jadi nggak terlalu mencerminkan gitu. Jadi harus searching benar-benar spesifik gitu ya, rata-rata gaji pegawai Asisten, di Malaysia asisten gitu. profesor ya. Nah, dan compare dengan asisten profesor gitu. Misalnya rata-rata gaji di Indonesia misalnya 4 juta lah atau 3 juta lah ya. Eh, Seluruh pegawai di Indonesia gitu ya, 3 juta ya berarti minimal asisten profesor di Indonesia ya dua kalinya misalnya 6 juta ya dikit juga ya bagi teman-teman lah ya. Cuma dia harus consider faktor lain lah ya. Walaupun kalau Udah saya sih banyak, Mas, kemarin kalau seperti tinggal itu jawabnya. gitu ya. Oh iya sih. Kalau saya sih Hebat. faktornya kemarin ngitung-ngitungannya sih seperti itu. Ya, ya. Terus kalau Tapi misalnya menarik saya juga cara perbandingannya Mas tadi itu menarik sih menurut saya. Hmm. Jadi nggak bisa apple to apple. Oh di sini ternyata gajinya lebih dikit segala macam. Iya, Nggak bisa langsung gitu juga sih. sip, sip. Oke, itu Oke, sih. mungkin itu ya, Mas ya. Mungkin sekarang karena udah mau 8.30, karena katanya Mas Febri di bookingnya sampai 8.30 doang nih. Kalau mungkin kita Iya, soalnya 15 yang menit di lagi rumah ya, Mas. udah nungguin nih. 15 menit lagi ya untuk tanya jawab. Ya Ada boleh tadi boleh boleh. pertanyaan yang udah masuk kayaknya.
Tunggu dulu, coba saya cek. Eh, oh, yang pertama itu Instrument. Mas Rezi. Kalau misalnya dari NRF itu gimana Mas dengan non-disclosure agreement-nya? Kayak hasil data Iya, iya, iya. penelitian dan sebagainya. Ya, jadi ya untuk data ya, data emang nggak bisa digunakan ya. Maksudnya kemarin juga pas saya keluar gitu kan, proyeknya belum selesai. Jadi emang harus tanda tangan bahwa data-data segala macam itu teknologi itu nggak bisa digunakan di luar gitu. Cuman kita nggak bisa membatasi pikiran ya. Maksudnya kalau apa ya metode dan teknologi itu ada di pikiran saya gitu misalnya, ya nggak bisa dibatasi juga kan kalau mau diimplementasikan untuk research di luar gitu. Jadi emang itu terbatas ke data-data gitu ya. Misalnya eh, eh, data yang kita dapat di UNIS, terus kita pakai buat publikasi dengan nama Indonesia gitu. Nah itu secara teori itu nggak boleh sebenarnya gitu ya. Kalau secara hukum ya benar-benar ya. Cuman kan banyak juga kan yang pakai data dari kampusnya terus dipublish di mana gitu ya. Ya, itu juga ada juga gitu. Cuman kalau secara hukum ya nggak boleh kalau data ya. Kalau teknologi gitu misalnya ingin mengembangkan apa ya namanya ya simulasi tentang apa ya tentang nuklir atau segala macamnya ya itu kan ada di otak kita ya mau kita kembangkan Betul. lagi ya nggak apa-apa juga gitu gitu sih. Jadi terbatas Siap, dengan Mas. data-data gitu yang kita dapat. Oke. Semoga bisa menjawab kepada Mas Rezi yang sudah left. Oh Nanti gitu. nanti Bos Yanwar yang menyampaikan jawabannya. Di situ Ada ada tes. Mas Salman nanya soal ada tes micro teachingnya nggak Mas Oh waktu yang iya di iya Siapman ada itu? ada. Jadi emang kemarin tuh emang agak tight juga sih masalah timing ya. Jadi cuma dikasih waktu 15 menit untuk micro teaching terus 15 menit untuk menjelaskan penelitian kita mau apa gitu nanti di tempat yang dituju. Oh, Jadi emang tiap universitas tuh beda-beda ya. Kebetulan yang saya ini emang dia pengennya cepet gitu ya presentasinya gitu. Jadi emang cuma 15 menit dan tips saya sih di sana itu paling enggak jangan mencoba mendeliver semuanya gitu. Karena cuma 15 menit gitu. Jadi deliver satu konsep yang itu tuh bisa langsung dipahami gitu. Jadi nggak apa ya, ya nggak macam-macam lah kita masukin segala macam gitu. Yang penting kita bisa mendeliver sesuatu dan ya slide-nya dynamic gitu ya. semua orang paham. Nggak mau nggak membosankan juga. Nah itu mungkin bakal baik ya untuk dari segi penilaian gitu. Terus dan kalau misalnya ke universitas lain, nah itu ada lagi yang bisa berhari-hari gitu ya interviewnya gitu. Jadi hari pertama simulasi teaching selama 2 jam, 3 jam. Itu ada juga kayak gitu. Jadi nggak mesti gitu ya tiap tiap universitas. Tapi yang pasti ada riset penelitian, terus sama yang kedua ada micro teaching gitu. Maksudnya ada simulasi untuk teaching. Itu dua faktor itu sih. Sama interview, ada interviewnya. Gitu sih. Oke, ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Nyalain apa namanya mic, nyalain video juga ya kalau mau bertanya. Oh ini kenapa lah? Ini ada Oh, Bang Salman lagi ada. tuh. Kenapa Oh, lebih boleh, memilih boleh. Nah, bidang kenapa tuh Mas? akademik ketimbang jadi researcher di lembaga riset atau perusahaan? Oke, jadi akademik ya. Jadi emang ini preference setiap orang sih ya. Jadi kalau di akademik itu emang yang saya rasakan itu kita nggak ada bos. Maksudnya kita jadi dosen itu nggak ada Oh, atasan gitu kan. Walaupun ada head of department gitu, karena dia itu nggak ngurusin kita gitu. Kita itu emang independen gitu. Walaupun dia yang ngurusin, cuman kan dia punya pekerjaan lain dan segala macam nggak benar-benar ngurusin kita. Jadi emang kita ini independen ngajar, ya udah terus riset segala macam gitu. Itu sih enaknya akademik, walaupun itu bukan satu-satunya alasan saya juga ya untuk lebih memilih akademik itu gitu. Dan di akademik juga saya juga senang ngajar gitu ya, ngajarin orang, terus saya juga senang riset, ya udah di akademik gitu ya. Cuman kalau di researcher di lembaga riset itu juga salah satu opsi juga ya, misalnya kalau saya nggak terima gitu ya, karena di sana juga bisa riset juga gitu, walaupun nggak bisa ngajar segala macam. Kalau di perusahaan saya nggak prefer sih, maksudnya ya beda-beda sih tiap orang. Ada yang orang udah, aduh, udah
udah bosan lah dengan paper-paperan ini lah. Saya ingin bekerja saja gitu. Itu ada juga orang yang seperti itu gitu. Jadi tergantung teman-teman suka paper nggak? Nah kalau suka paper ya ke akademik gitu ya. Cuma kalau nggak suka ya kerja di perusahaan gitu. Nah itu juga banyak juga pilihannya sih. Dan mungkin kalau untuk kerja di perusahaan mungkin nggak bisa cerita banyak. Mungkin bisa invite Kita teman-teman mengundang yang yang lain lagi. bekerja lah. Iya, bikin sesi lagi gitu. Jadi emang ini judulnya terlalu umum sih sebenarnya sih. Itu Iya sih. mas. Wah, malu mas, pertama anak baru nih Mm-mm. di webinar kita. Ayo, ada Itu siapa sih. lagi yang bertanya? Ayo, mumpung masih ada waktu 7 menit. Kalau nggak ada, saya bertanya lagi nih. Sebanyak pertanyaannya sebenarnya. Waduh. Nggak apa-apa lah, Ayo, agak ada yang lebih-lebih dikit bertanya. lah. Oh, itu. Kalau Ada kalau di PJK. Indonesia kan ada PJK. Apakah di sana ada PJK? Apa ya PJK? Pajak ke? Pajak ya, Pak? Pak. Mohon maaf, Pak. Pak Andi Rahman. Pertanggungjawaban Tanggung keuangan. jawaban keuangan. Oh iya LPJ, iya LPJ. iya. Ya LPJ. Jadi ya kemarin tuh yang project saya itu sebenarnya ya ada juga sih laporan pertanggungjawabannya gitu. Jadi tapi itu diurus sama kayak sekretaris lab gitu lah ya. Jadi setiap lab itu punya sekretaris. Jadi itu walaupun dia sebenarnya postdoc gitu ya, secara title gitu, cuman dijadiin profesor saya sebagai sekretaris gitu. Jadi yang ngurusin project dan segala macem gitu. Sebenarnya kan pekerjaannya profesor ya, maksudnya manage Ya, project segala macam. Cuman hire aja lah udah gitu. orang yang paham. Jadi emang sama sih repotnya sih, cuman nggak tahu serepot apa di Indonesia. Cuman di Korea ini emang ya emang harus ngasih bukti-bukti dan segala macam dan bisa scan sih, bisa scan, terus tanda tangan bisa online segala macam. Dan bagusnya di Unis itu dia ini sih udah sistemnya sistem integration ya, maksudnya di websitenya itu di portal. Jadi kalau kita minta tanda tangan kepala departemen nggak harus Langsung ujuk-ujuk datang dimasukin gitu, aja. minta Terus. iya minta tanda tangan ini gimana, nggak langsung aja ke sistem approve gitu, head of departemennya tekan approve, ya udah approve langsung lanjut ke presiden of UNIS gitu. Jadi emang bagus sih kalau sistem seperti itu, jadi emang lebih cepat dan lebih efisien kan ya. Itu sih sebenarnya sih Kalau sama, di sama repotnya gitu. Mungkin kalau di karena Malaysia gimana, dia. Mas? Nah kalau di sini mungkin sama kali ya dengan Indonesia. Jadi emang Oh, kalau katanya, berarti, berarti Mas punya postdoc juga nggak di sana? Belum ya? Lab gitu oh punya belum kayak belum. gitu. Oh, Belum. Jadi ini emang kayak kampusnya itu walaupun dia menuntut seorang dosen itu untuk riset juga gitu. Cuman dia lebih fokus ke teaching teaching. sebenarnya. Dari segi Oh, ini ya, dari segi overall ya. Jadi untuk dana riset itu ada gitu, tapi sedikit gitu. Jadinya ah, ya nggak kuat lah ya untuk membiayai postdoc. Apalagi teman-teman ini kan mahal-mahal ya orangnya ya. mahal. Jadi Saya nggak, saya standarnya mahal Mas. Kalau mau di hire. jadi standarnya kan mahal, jadinya nggak kuat dana projectnya gitu. Siap, siap, Ini siap. emang ada sih, jadi ada dana project dan bisa diutilize gitu. Dan untuk klaimnya itu juga katanya harus apa sih physical physical receipt gitu. Jadi nggak Oh, boleh soft copy, jadinya agak-agak susah juga gitu untuk masalah laporan keuangannya segala macamnya. Gitu sih. oke. Nah, nanti mungkin Ada bisa lagi nggak nih? undang yang dari Indonesia gitu ya, biar dikomparasi gitu. Iya Mas. Mas Rezi nih sebenarnya selanjutnya ya pegawai BRIN dan mahasiswa research profesor Mas Rezi ya kalau nggak salah ya. Hmm. Dia itu Mas Rezi itu anak baru Yunis Mas. Dia juga Oh gitu. pegawai, dia CPNS BRIN juga gitu. Ah, I see, I Jadi see, I boleh see, I lah, see, I see. boleh lah Mas Rezi selanjutnya nih. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada 5 menit, masih ada 4 menit guys. Masih bisa lah 1-2 pertanyaan kalau mau. Nggak ada kalau gitu. Kira-kira asisten profesor ini udah nggak Mas? Maksudnya
secara karir itu akan terus meningkat dan akan secure nggak karir asisten profesor ini, apakah kita bisa dipecat atau apa gitu-gitu. Dan untuk jenjang karir selanjutnya itu apa Mas? Associate profesor atau apa Oke, gimana oke. kalau di sana? Iya, iya, iya. Ha. Ya, jadi untuk jenjang karir, seperti yang teman-teman tahu ya mungkin ya, dari segi title-nya profesor teman-teman juga gitu ya. Jadi ada kalau di luar negeri itu ada asisten, associate, sama full profesor gitu. Walaupun di Korea dipanggil semua profesor kan ya, kecuali di Iya. Indonesia yang guru besar. Nah, Indonesia guru besar itu sama kayak full profesor gitu. Nah, biasanya kalau di luar itu asisten profesor itu biasanya 5 sampai 6 tahun gitu ya. Ini yang normal ya. Misalnya kalau misalnya orang Korea daftar ke jadi asisten profesor di Korea, itu asisten profesor 5 sampai 6 tahun, nanti mereka kayak sidang gitu. Apakah dia Oh. layak mendapat tenur atau enggak gitu. Jadi setelah dapat tenur, ya berarti tetap dia, maksudnya jadi pegawai tetap lah istilahnya. Kalau tenurnya di reject, ya udah dia dalam tanda kutip Mengulang. dipecat ya, walaupun walaupun Oh. nggak langsung pulang gitu ya, tapi dia jadi non tenur gitu dan biasanya nggak bertahan lama terus akhirnya keluar sendiri gitu ya, karena emang nggak tenur, nggak jadi tenur lah istilahnya. Nah setelah jadi tenur jadi associate profesor, nah nanti setelah 3 tahun atau 5 tahun tergantung performance naik jadi full profesor gitu ya. Itu kalau di Korea atau mostly di negara luar juga kayak Amerika itu juga kayak gitu dan beberapa negara juga seperti itu. Dan nah, jadi oke, kita sebagai foreigner ya, foreigner di luar negeri itu berbeda gitu ya, berbeda kebijakannya gitu ya. Kecuali kalau kita di Indonesia gitu ya, mungkin hampir hampir sama gitu ya, walaupun tenurnya udah duluan gitu ya biasanya ya, tenurnya duluan, terus baru naik 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 gitu ya. Hmm. Makanya kurang motivasi biasanya. Kalau Ada misalnya ini dosen tenur. nih Pak Januar nih. Betul, betul. Banyak yang masih jadi dosen muda Udah, itu entry level. udah jadi tenor profesor Iya, nih. iya udah jadi tenor profesor nih kan, Bang Yanuar nih. Itu. Jadi oke, jadi untuk foreigner di luar negeri, nah ini agak unik juga. Kalau di Korea itu setahu saya nggak ada tetap, nggak ada tenur. Jadi walaupun dia asisten profesor itu tetap kontrak gitu. Per 3 tahun, per 5 tahun, ya tergantung kontraknya sih gitu. Itu foreign profesor di Korea gitu. Jadi nggak ada jadi pegawai tetap gitu, itu nggak ada gitu. Walaupun kalau di perusahaan gitu ya, itu ada tuh yang jadi pegawai tetap foreign foreign apa namanya itu? Foreign pegawai lah ya, pegawai orang asing gitu di Korea itu ada yang jadi pegawai tetap. Cuman kalau berdasarkan cerita ya, cerita Prof Bernardo ya kalau misalnya teman-teman kenal ya. Itu kan udah full profesor tuh. Udah harusnya udah tenur tuh. Itu tapi masih kontrak gitu karena emang regulasinya katanya nggak boleh orang foreigner itu full kayak tenur lah ya profesor di di Korea. Itu nggak tahu itu kasusnya kampusnya aja itu atau semuanya gitu ya. Itu nggak tahu juga ya seperti itu gitu. Cuma kalau di Malaysia juga sama sih sebenarnya. Jadi kalau Malaysia itu sebenarnya malah foreign employee itu nggak boleh ada pekerjaan tetap gitu. Jadi semuanya kontrak jadinya. Jadi kayak saya nih ya udah kontrak gitu selama beberapa tahun gitu. Jadi kalau teman-teman mau lanjutin ya ya udah di Malaysia ya kontrak gitu karena mereka lebih prefer ke itu orang Malaysia gitu. Karena emang eh, jadi kemarin tuh pas saya apply gitu ya, maksudnya udah keterima dan segala macam untuk dapat visa itu universitas harus publish gitu ya iklannya di website Malaysia dan bikin statement bahwa tidak ada Malaysia yang seperti orang ini gitu. Maksudnya apa? Yang memenuhi kriteria orang ini gitu. Jadi ya 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 seprotektif itu Di sih sebenarnya nomor sih. di nomor 2 kan ya Mas ya. Iya di nomor 2 kan, kecuali kalau kita lebih hebat gitu dari orang Malaysianya gitu sih. Heeh. Itu kalau di Korea nih udah jadi full professor kalau putus kontrak pindahin apa mungkin turun kasta mulai dari asisten associate prof lagi. Nah, itu mungkin kalau di Indonesia ya. Maksudnya kalau kita udah ini kita di luar nih ya, associate professor gitu ya, terus balik ke Indonesia, nggak ada peraturan yang menaungi kita,
ya udah kita balik lagi dari awal, start dari awal segala macam gitu. Cuman kemarin katanya mau ada ya, apa sih namanya tuh, peraturan dari Kemendikbud apa ya, atau dari Kementerian Tinggi gitu. Katanya sih, ntar mau tes, mau ada gitu. Jadi misalnya kita udah jadi full profesor di luar negeri, katanya bisa langsung convert jadi guru besar gitu di kampus. Cuman itu Oh, masih awal lah ya, masih awal banget gitu. Jadi kalau kita datang nih, kita nuntut ini ada peraturannya. Nah, itu mungkin setiap kampus belum ngerti juga gitu ya. Jadi harus hati-hati Anda, juga ya kalau mau Anda balik ke siapa? Indonesia. Iya. Nah, tapi kalau di luar negeri tuh nggak seribet itu sih sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya kita pindah gitu, misal teman-teman lah jadi asisten profesor gitu, misal ya di Korea selama 5-6 tahun gitu. Nah, teman-teman apply ke kampus Jepang gitu misalnya, ataupun kampus di Europe, teman-teman daftar sebagai associate profesor itu bisa langsung. Jadi Oh, langsung oke. naik jabatan gitu di kampus yang Siap, lain. siap, siap. Asalkan ya tergantung performa juga sih ya. Performa. Jadi emang ngelihatnya itu performanya kalau di luar gitu. Jadi nggak harus ya begitulah ya. Maksudnya. Siap. Gitu sih. Oke. Ada lagi nggak nih? Udah nggak ada? 1, 2, 3. Ada lagi yang mau bertanya? Mariam mana tadi? Nggak mau bertanya, Mariam. Udah nanti kita disuruh pulang. Ya udah mungkin itu aja mungkin ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, terima kasih saya ucapkan ke Mas Hafid yang udah mau Ya, sama-sama. berbagi cerita. Jadi kita banyak tahu lagi. Habis itu teman-teman yang udah hadir, terima kasih juga. Apa namanya, webinar kayak gini insya Allah akan dilaksanakan selanjutnya, mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Nah, nanti kita lihat bagaimana Yunis Ina berperforma lah. Apakah kayak Mas Hafid apa enggak? Nah, itu aja mungkin ya. Bisa Terima lah, kasih bisa buat lah. semua Lebih baik yang lah. udah hadir. Iya, harus Mas, harus lebih baik. Hmm. Terima kasih lagi buat Mas Hafid. Mungkin udah itu aja. Saya akhiri. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, sampai di sini. Mungkin kapan-kapan kita undang Mas Hafid lagi buat cerita-cerita. Siapa tahu 2 tahun lagi Mas Hafid udah associate profesor kan. Udah Wah, beda topik lagi kan jadinya. itu topik. Ya, amin, amin. Amin, amin. Ya udah. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya. Ya, Terima kasih terima kasih Mas Mas. Hafid. Pak. Ya. Terima kasih guys. Kasih bro. Mantap. Tap. Recording stop.